got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang speech. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Halo everyone, perkenalkan nama saya Devita Aprilia, NPM 23411195 dari program studi S1 Manajemen. Tahukah Anda apa itu speech? Speech adalah bentuk komunikasi lisan yang melibatkan penggunaan kata-kata dan suara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pendengar. Speech merujuk pada kemampuan manusia untuk menghasilkan bunyi verbal menggunakan organ-organ bicara seperti lidah, bibir, dan pita suara. Jenis-jenis speech. 1. Informatif speech bertujuan untuk mengedukasi audiens terkait suatu hal, biasanya didukung dengan data dan fakta yang bisa dibuktikan secara valid. Yang kedua, entertaining speech bertujuan untuk menghibur sekumpulan orang. Pidato ini biasanya lebih pendek dan tidak lebih formal daripada jenis pidato lainnya. Yang ketiga, demonstrative speech. Serupa dengan informative speech, demonstrative speech juga memiliki untuk mengedukasi audiens terkait hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Yang keempat, persuasive speech membantu pembicara untuk meyakinkan audiens terhadap suatu opini yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang kelima, oratorial speech berisi tentang pembahasan mengenai suatu isu atau menyampaikan opini. Yang keenam, debate speech biasanya ada pada saat perlombaan atau acara debat. Masing-masing tim memiliki waktu khusus untuk menyampaikan pidato mereka. Yang ketujuh, special occasion speech. Biasanya pidato ini dibicarakan ketika seseorang sedang menikah, award show, atau acara ulang tahun. Yang kedelapan, persuasive speech, membantu pembicara untuk meyakinkan audiens terhadap suatu opini yang berkaitan dengan topik tertentu. Nah, yang kesembilan adalah pitch speech, umumnya bertujuan untuk mendapat support dan persetujuan untuk ide, produk, atau solusi. Nah, yang ke-10, motivational speech bertujuan untuk menginspirasi audiens dan memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk berkembang dan melakukan sesuatu yang baik. Yang ke-11, impromptu speech. Pidato ini dilakukan dan dibuat secara spontan tanpa persiapan. Yang ke-12, farewell speech dilakukan ketika seseorang akan menyampaikan selamat tinggal kepada sekumpulan orang. Yang ke-13, eulogy or funeral speech bertujuan untuk memberi penghormatan kepada seorang yang meninggal di depan sekumpulan orang yang menghadiri upacara pemakaman tersebut. Nah, struktur naskah speech. Yang pertama itu adalah opening atau introduction. Pendahuluan memuat greetings, perkenalan diri, dan pemberitahuan pada audiens mengenai topik yang akan disampaikan. Yang kedua, konten atau body. Inti dari topik pidato yang akan dipaparkan pada audiens. Nah, yang terakhir, conclusion atau closing berisi kesimpulan dari seluruh isi pidato yang diakhiri dengan salam penutup. Tips dan cara membuat naskah speech. Berikut cara membuat naskah speech. 1. Reading is a new window to the world. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah 1. Tentukan topik bahasan yang ingin diangkat dalam speech dan breakdown beberapa pertanyaan yang berusaha akan dijawab. Yang kedua, telusuri beberapa media untuk menemukan bacaan terkait topik tersebut, seperti buku, majalah, berita online, bahkan sosial media. Seringkali informasi yang diberikan melalui sosial media seperti tweet Twitter atau postingan Instagram sangat bermanfaat dan dapat menjadi referensi bacaan kita. Nah, yang ketiga ini, jangan lupa untuk cek terlebih dahulu apakah bacaan tersebut terverifikasi kebenarannya seperti memiliki sumber yang jelas dan valid. Nah, yang keempat ini ada pada saat membaca, arahkan pola pikir kita untuk berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah di breakdown pada awal step tadi.
dan berusaha untuk menemukan insight baru terkait topik tersebut. Nah, yang kelima ini adalah akan memperoleh hasil bacaan yang dapat menjadi bank pengetahuan untuk menulis naskah speech. Nah, yang kedua ini watch and learn. Selain membaca, video bisa menjadi referensi untuk mengumpulkan informasi dan terbuka terhadap berbagai ide-ide berkaitan dengan topik yang dicari. Contohnya, YouTube sudah menjadi platform di mana banyak sekali percakapan edukatif, webinar, wawancara, atau bahkan pidato-pidato yang akan memberikan pengetahuan dan pandangan baru, sekaligus mempermudah dalam memahami topik tertentu. Yang ketiga ini, what do others say about it? Let's discuss. Hal yang harus dilakukan pertama-tama adalah memilih topik dan melakukan riset terkait topik tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, merincikan beberapa pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan kepada orang yang ingin diajak berdiskusi. Lalu, setelah siap, ajak orang yang dituju untuk berdiskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan bersikap terbuka terhadap pandangan lawan. Yang keempat, lakukan riset tentang audiens. Dengan mengenal siapa audiensnya, akan lebih mudah untuk menyampaikan speech. Knowing your audience can give you insight into their opinions, strokes, and how to reach them. Bahkan jika salah satu audiensnya bertanya, bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk mereka. Nah, yang kelima ini memiliki informasi yang seimbang. Katakanlah kamu beri pidato yang berisi tentang suatu argumen. Kamu harus menyediakan dua informasi yang seimbang, baik dari sisi pro atau sisi kontra. Dengan demikian, audiens akan mendapatkan kesimpulan sendiri terhadapnya. Nah, yang keenam ini pertimbangkan acara, berpidato sesuai dengan tempatnya. Misalnya berpidato di depan para pemimpin perusahaan, tentunya pidatonya harus formal sehingga pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh audiens. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya lakukan tentang materi speech. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Audio Jungle.